sanad yang pertama adalah sanad mutawatir. Sanad mutawatir itu adalah sanad Quran, ya, sanad bacaan Al-Quran itu yang diriwayatkan, diambil dari banyak sekali orang. Jam'un ghafir itu banyak orang, ya, dari banyak orang yang tidak memungkinkan bagi mereka itu untuk berdusta satu sama lain, bersepakat berdusta gitu, koyo-koyo gak mungkin. Nah, yang seperti ini, ya, sampai kepada sanadnya yang terakhir. Nah, yang kiroat yang seperti ini kiroat yang termasuk yang kita baca sampai saat ini adalah kiroat mutawatir. Gitu. Terus kemudian yang level kedua itu adalah kiroat masyhur. Kiroat masyhur itu adalah sanad yang sah, ya, secara sanadnya itu sah, kemudian memenuhi syarat untuk menjadi kiroah yang sahih, tidak menyalahi Rasul Utsmani, kemudian dia dikenal banyak orang, ishtahara indal qura falam ya'duhu minal ghalti walam minasyudud, dia tidak syad, juga tidak, bacaannya tidak aneh, tidak menyalahi kaidah Utsmani, no? Tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Wa tasihu al-qiraah bihi, dan membaca dengan qiraah ini sah. Wala yajuzu radduhu, tidak diperbolehkan untuk ditolak. Wala yahilu ingkaruhu, tidak boleh diingkari bacaan begini ini. Ini level yang kedua. Level yang ketiga yaitu qiraah ahad. Pada level ahad. Kalau cara hadis ya hadis ahad. Kalau mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, jadi sampai sak ngisor-ngisor, jadi orang mungkin ngapusi. Kalau hadis ahad itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, jalurnya hanya satu. Misalnya Abu Hurairah tok, misalnya Abdullah bin Abbas tok, Umar bin Khattab orang yang ngerti. Nah, misalnya begitu, itu namanya hadis ahad. Nah, qiraat ahad itu juga begitu. Jadi yang tidak memiliki syawahid atau tidak memiliki sanad lain. Wa huwa ma sahha sanaduhu wa khalafa rasmul awil arabiyah. Ciri khasnya begini disebutkan menurut Syekh Nuruddin ini. Sanadnya sah, tetapi ada beberapa kata itu yang tidak sama atau berbeda dengan Rasul Utsmani, dengan Mushaf Utsmani yang ditulis oleh Utsman tadi loh. Ataupun dengan bahasa Arab. Nah, ini biasanya yang melencar jauh, yang ke Basrah, yang ke Kufah, yang ke Damaskus itu silang bahasanya sudah masuk banyak itu. Itu. Aulam yustahara al-istihar al-madkur, atau dia tidak terkenal, tidak populer sebagaimana qiraah yang sebelumnya tadi, qiraah mutawatir sama masyhur itu. Walaupun di dalam qiraah mutawatir atau masyhur sekalipun ada juga loh kata-kata itu yang tidak sama dengan kosakata Arab, itu juga ada. Tapi ya wajar saja. Cuma bedanya kalau ini itu ahad. Kemudian level keempat itu level syad. Syad itu maknanya bahasa Jawa ini maknanya nrecel. Apa nrecel itu? Syad itu keluar dari pakem. Nah, syad itu keluar dari pakem namanya. Wa huwa ma lam yasih sanaduhu walau wafaqa rasmul mushaf wal arabiyah. Jadi tulisannya itu tidak menyalahi rasm, sesuai dengan rasm, tetapi sanadnya tidak mutawatir dan tidak masyhur. Terus juga misalnya di dalam sanadnya itu rawinya itu tidak memenuhi syarat sikoh. Syarat sikoh di ilmu hadis mestinya kan sudah kalian pelajari ya. Itu. Nah, terus mislu qiraah seperti bacaan malaka yaumaddin. Nah, ini kan bisrigotil madhi. Malaka itu kan yang memiliki, yaumaddin hari pembalasan. Wa nusiba yauma maf'ulan, dan
dinasobkan kata yaum sebagai maf'ulnya. Nah, ini qiraat ini ada qiraat syad begini ini ada. Jadi di Mesir itu di Al Azhar Kairo itu ada studi yang saya pernah sebutkan itu loh, jurusan studi Al-Qur'an itu di sana juga mempelajari qiraat syad begini ini. Lalu di Indonesia qiraah sabu'ah urung mantep mesti ora oleh mempelajari qiraah syad ini. Tapi kalau di Mesir sana makanya orang itu mau ke Mesir itu harus hafal Quran dulu. Jadi ketika di sana nanti mempelajari qiraah sabu'ah, qiraah mutawatir, kemudian nanti qiraah masyhur, kalau sudah nanti terus qiraah syad begini ini. Itu di Indonesia sini ya ndak ada. Pelajari qiraah sabu'ah itu aja kalau belum hafal Quran aja ya belum bisa gitu. Karena nanti ruwet nanti. Nah, yang kelima, level kelima itu adalah maudhu atau qiraat palsu. Ya, sama seperti hadis palsu kan juga banyak. Nah, yang keenam itu yashbahu al mudarraj min anwa'il hadis wa huwa ma zuyida fil qiraati ala wajhi tafsir kama nukila an Ibni Abbas annahu qara'a wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghusba. Ini surat Al-Kahfi ini. Di yang level ke-6 itu ada yang levelnya adalah qiraah yang tasyabuh seperti hadis, seperti jenis-jenis hadis. Jadi di dalam bacaan itu ada tambahan kata yang sebetulnya itu maksudnya penafsiran. Jadi ada tafsirnya Ibnu Abbas ya. Di tafsirnya Ibnu Abbas itu mengatakan wakana warahum malikun ya'hudu kula safinatin sholihatin ghusba. Padahal kalau kita baca di Quran kita itu sholihatinnya itu tidak ada. Kula safinatin ghusba. Ngono tok. Niki penting niki. Awak ora tak dudohi ngene iki, dudohi ngene iki mbok kira ayat tenan ini. Sholihatin mbok kira ayat tenan. Fa kalimatu sholihatin laisat Qur'anan wa innama hiya tafsirun. Wa hadhihi anwa'us salasal akhirah la tahil qiraah biha. Nah, 3 qiraah yang terakhir itu tidak boleh kita ikuti. Jadi 2 ini sama yang tadi qiraah syad, qiraah maudhu sama qiraah yang tasyabuh ini tidak boleh kita ikuti. Gitu. Terus nah ini sebentar. Nah ini sebentar ya. Nah ini 7 qori yang levelnya ini kok enggak kelihatan ya di sini ya. Saya keluar aja. Nah 7 qori yang sampai pada level mutawatir yang dirangkum oleh Imam Ahmad bin Musa ibn al-Abbas ini tadi itu ada 7 orang. Nah, 7 orang ini siapa saja? Nah 7 orang ini saya sladekan ini. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Kasir ad-Dari al-Makki. Jadi qiraah sanad pertama itu dari Ibnu Kasir al-Makki. Wafat tahun 120 Hijriah. Ini yang tertua ini. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Amir atau dikenal dengan Ibnu Amir. Abdullah ibnu Amir al-Yahsobi Asyami dari Syam. Ini mungkin muridnya Mughirah bin Shihab. Dia wafat tahun 118 Hijriah. Yang kemudian yang ketiga itu adalah Imam Asim bin Abi Najud al-Asadi al-Kufi al-Mutawafa sanah 128 Hijriah ora iso bahasa Arab. Ini Imam Asim ini orang Kufah, kemungkinan muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia juga ya mungkin juga masih bertemu sahabat Nabi yang lain. Nah,
Qiraat Asim ini nanti punya dua cabang. Yang pertama adalah qiraahnya Syu'bah, yang kedua adalah qiraahnya Hafs. Nah, qiraah Hafs itu loh